Ada yang mau dibagi, ini kan mereka sudah duduk manis. Iya, di sudah sini. duduk manis di sini. Nona Sheila sudah ada, Nona Anjani juga sudah ada, sudah duduk manis enak di sini. Enaknya kita langsung beberkan saja fakta-fakta tentang mereka. Gitu. Nih, teman dekatnya nih yang akan memberikan fakta-faktanya. Betul sekali. Silakan Cantika. Jadi malam ini aku akan membeberkan beberapa fakta tentang Sheila Dara dan juga Anjani. Sangat kami tunggu. Langsung saja. Tolong dikonfirmasi kalau misalnya nggak benar, tapi kalau misalnya benar tolong diakui kali ya. Oke, benar nggak benar harus diterima ya. Iya. Yang pertama Sheila Dara pernah punya konsep album yang unik nih, albumnya battle. Jadi lawannya adalah Nicki karena judul albumnya Nicki versus Sheila dan ada buktinya. Nah, Kak Sheila yang mana deh? Aku kupu-kupu di belakang itu Kak Ari. Ini apa lagunya? ini album Nicki versus Sheila, tapi yang unik kenapa versus gitu? Kenapa lawan-lawanan? Apa ditentukan dari polling SMS atau Indonesia memilih? Tapi saya ingat lagunya nih. Saya ingat lagunya mereka nih. Saya nonton video klipnya nih. Apa tuh? Sungguh. Yang mereka berdiri di atas kapal terus kapalnya mau tenggelam. Hei, itu Titanic, tetap itu Titanic. Pusing saya. Ada lagi? Cantika kita Ya, dengan fakta Cantika aja. terakhir. Udah jelas. Fakta terakhir tentang Sheila. Sheila ini dulu nggak suka sama kucing. Karena dia diam-diam beli kucing dan memelihara kucing di rumahnya, tiba-tiba Sheila sekarang jadi suka nih. Betul, yang penting Cantika tuh yang mengerti aku banget loh. Wow. Tunggu, tak. Tidak suka kucing, tapi adik pelihara kucing akhirnya jadi suka kucing. Iya betul. Biasanya pelihara kucing apa? Aku kalau di rumah tuh ada 3, yang 2 Persia, 1 lagi kucing domestik gitu. Kalau kan kita biasa pelihara kucing Persia. Kira-kira di Persia sana tuh ada nggak kucing kampungnya Persia gitu? Apakah di Persia sana tuh kucing kampungnya sudah seperti kucing Persia yang ada di sini gitu? Saya tuh kadang-kadang bingung. Ada informasi selanjutnya nggak Cantika? Ada. Nah ini tapi Sheila udah aman sekarang. Sekarang kita ke Anjani. Waduh. Yang pertama adalah Anjani ternyata pernah bergabung di grup musik Tina with the Girls. Grup musik yang digawangi oleh Tina Tun. Nah kita punya fotonya nih, kita punya Ya, fotonya. coba kita lihat. Udah Dora. jadul banget. Nah, Coba Anjani tebak aku yang mana? Yang ini ya? Oh iya betul sekali. Iya benar. 2 dari depan. Oh ini sudah dewasa-dewasa ya? Ini syaratnya goyang bolo-bolo apa gimana nih ya waktu pas masuk ke grup? Tapi ini mohon maaf ini ya, bukannya saya fisikal atau apa ya, perawatan lah. Itu kakinya sampai hitam kayak begini. Itu stocking. Kebanyakan main di luar. Kebanyakan main di luar. Itu pakai stocking. Hah? Stocking. Luar Next biasa ya Tina Tun. Oh, the girls. Tina and the girls. Next, tapi sayangnya katanya ternyata Dina Anjani ini agak sombong orangnya. Saya dengar Iya, begitu. betul. Saya dengar begitu. Ya, Saya kenal dia waktu awal juga sombong. Coba Iya, lihat ini apaan buktinya nih sih? buktinya. Matanya 2 tapi pakai kacamata 3. Sombong sekali. Sombong sekali. Ternyata dia ini juga orangnya tidak fokus. Kenapa? Sudah punya kacamata 3, tidak satu pun yang di mata. Iya. Karena yang di matanya itu juga memakai soft lens. Anda kenapa harus begitu? Ini kayak, aduh nggak pas nih. Bukannya dia kasih pas, dia ambil yang baru. Aduh ini juga nggak pas. Sampai akhirnya jadi 3, tidak ada yang pas. Anda pakai aja di mata kaki Anda. Yang terakhir ya, ini info tambahan nih. Jadi tadi kan udah tahu kalau Anjani pernah bergabung di Tina and the Girls. Tapi ternyata setelah itu sempat melanjutkan dengan Tina and the Boys. Nah, ini fotonya nih. Tina and the Boys. Iya. Nah, Tina and the Boys. Kalau tadi Kamu yang mana itu? Kamu yang kanan. kalau tadi kan kalau Tina and the Girls kan lagunya kita tahu ya. Mohon maaf, kalau ini kakinya cocok ya kan? Kayaknya ini tolong. Ya. Ini Bung Ari. Ini Bung Ari, yang pakai stocking itu tangannya. Stockingnya warna putih. Warna putih. Tadi kalau misalnya Tina Tun kan lagunya Mama bolo-bolo, kalau ini wajah boros-boros. Tapi udah itu sekian info dari saya, terima kasih. Sama-sama Nona Cantika. Yes, banget sama itu dia Cantika. tadi kita sudah melihat beberapa informasi dari 2 bintang tamu kita. Tapi kalau ini apa ya? Kalau kita perhatikan mereka ini kan sangat apa ya, attitude-nya itu sangat asik dilihat dan membuat mereka itu terkenal di masyarakat. Betul. Dan kalau kita terkenal di masyarakat itu yang salah satu yang saya dengar ini, kita butuhkan itu adalah personal, kita itu membutuhkan personal brankas. Personal Untuk- branding. Hah? Personal branding.
Yakin? Iya, ngapain personal brankas? Sabar, brankas sabar. sendiri ngapain? Ini harus diklarifikasi nih. Kalau untuk kepribadian itu personal brankas kan? Personal branding. Personal branding. Personal branding. Ah itu, kalau begitu saya juga tidak paham. Mungkin ada yang lebih paham. Maksudnya ini kan dua sosok perempuan muda yang hampir tidak pernah kita dengar berita-berita yang aneh. Mereka tuh sosok yang menjadi inspirasi dari banyak perempuan-perempuan muda di luar sana. Yes. Jadi personal branding itu penting banget untuk mereka berdua ini. Makanya kita tuh di sini kebetulan kita tuh punya pakar, namanya ini pakar kepala 3. Dia nih ahli sekali masalah personal branding di dunia ini. Ahli banget. Wow. Yes. Ahli dunia ini. Kepala 3 ya? Kepala 3. Jadi dia satu badan, kepalanya 3. Kalau bicara ganti-gantian gitu. Yes, betul sekali. Ini dia pakar kepala 3. Saya pikir betul. Selamat datang Bapak Pakar. Ini pakar kami nih, pakar kepala 3. Oke. Aduh, mohon maaf nih Abdur ya. Hah? Saya sih sangat menghormati pakar kepala 3 ini. Tapi tuh yang di tengah kok tidak sopan ya? Tolong Kenapa? dong Mas. Headphone-nya dibuka dulu dong, jangan dipakai di sini dong. Bukan earbphone. Bukan? Itu rambut. Baik, ini pakar kepala 3 kami. Dia nih ahli personal branding di dunia. Nomor 1. Keren sekali. Bapak, biar enak, Bapak perkenalan dulu nama siapa? Nama saya Andre. Heha. Nusa. Dan. Haha. Hihi. Andre, Heha, Nusa, dan Haha. Hihi, Hoho. Namanya lumayan panjang ya. Panggilannya apa kalau boleh tahu? Panggilan saya Mitok. Apa hubungannya? Sudah Bapak, dia nih Andre Nusa yang tiap kali kalau ke warung, pesan apa Mas? Mito. Mito. Mie aja. Mito wes. Mito. Ya cuma mito nggak pakai bumbu ya biasanya ya. Anda ini kalau Mitonya tidak bisa salah, pakai foto ya? Anda ini kalau tidak salah pernah menempuh pendidikan di luar angkasa ya? Tidak. Ini pendidikannya benar di Oh, di luar sini. negeri. Oh, lulusan mana gitu saya lupa. Universitas mana, yang Pak? terkenal sekali. Kami lulusan Universitas Negeri Jamaika. UNJ. Di UNJ. Baik. Universitas Negeri Jamaika. Jamaika, UNJ. Baik, mungkin ada yang mau ditanya-tanya soal personal brand di Bapak Mito. Bapak Mito lulusan UNJ. Anjani? Branding ya. Personal branding tuh apaan sih? Nah, itu Pengen tuh. tahu deh artinya tuh apa. Personal branding adalah sebuah kemajuan di mana diri kita bisa melompat. Itu artinya ya Anda harus menyelam ini lebih dalam. Personal branding itu adalah kita ada di sini, tapi kita ingin ke tingkatan berikutnya. Oh gitu. Lompatan karakteristik tadi ini harus bisa dipacu dengan personal branding tadi. Wow, luar biasa. Oke. Tidak Iya, mudah. Tidak mudah. Mantap. Sepertinya Anda lebih cocok jadi pakar. Tidak. Jangan dong. Dia itu hanya bisa mengartikan saja. Tetap Bapak pakar yang paling hebat di sini. Saya kan hanya menerjemahkan omong kosong kalian. Hei, dia tidak omong kosong. Ini pakar kami benar nih. Tolong. Bapak Ada lagi pakar. pertanyaan? Aku penasaran sih, ini kan personal branding ya. Ini kita sebagai public figure Iya. itu pasti butuh sekali personal branding dan kita kan harus perhatiin juga kan banyak banget faktor-faktor yang bisa mempengaruhi personal branding karena kan tiap figur itu pasti Mohon maaf, bukan saya potong. Jangan panjang-panjang otaknya nggak nyampe nih. Mereka udah mulai, apa nih, bahaya nih, bahaya. Mukanya udah kayak ada bahaya nih, panjang banget nih pertanyaan, bahaya nih. Bahaya banget nih. Oh, baik. Kita Mukanya bikin udah- singkat aja Yes. kalau begitu. Iya. Jadi kan pasti untuk Anjani berbeda, untuk aku berbeda. Betul. Nah, emang sebenarnya apa sih yang mesti diperhatikan untuk meningkatkan personal branding itu sendiri gitu? yang Harus diperhatikan dari meningkatkan personal branding adalah lompatan Anda harus tetap stabil. Yes. Dan memang Gimana Bung Ari ini dalam interpretasinya? meningkatkan kepribadian tadi kita itu kita harus konsisten. Jadi konsisten. Stabil.
Tetap stabil. Stabil. Mohon maaf ini stabil dengan begini itu tidak nyambung. Stabil itu stabil. Iya maksudnya kalau lompat sudah segini ya segitu lagi. Segitu Set. lagi. Konsisten, ya, stabil. Set. Ada konsistensi di situ. Kita tidak bisa ya. Hari A bilang B, hari B bilang C, nggak bisa. Kita tuh harus konsisten. Kekonsistensian kita itulah yang membuat jati diri kita bisa dikenal oleh masyarakat dan mengingat, oh orang ini yes. Pokoknya harus diingat ya, lompatan stabil itulah yang harus distabilo. Sehingga kita ingat. Tolong ini penjelasan mereka agak menyusahkan kami juga ini ya. Kasih kuota sudah. Kita ingin orang-orang Indonesia, seluruh Indonesia itu mendapatkan pemahaman tentang brand ambassador yang baik ya. Ya. Brand apa sih? Awareness. Oh iya. Personal branding. Kenapa kamu terlalu pakai bahasa Inggris? Banyak saya jadi bingung ya. Saya sendiri bingung. Ya personal Quotes. branding itu tadi. Personal Branding Merupakan kelekatan dalam bidang kehidupan bangsa dan negara. Indonesia. Apa? Ini adalah quotes yang mencoba terdengar quotes, tapi kita tidak paham maknanya arahnya Saya kemana juga ya. tidak paham. Tapi terima kasih banyak Bapak Pakar. Bapak Pakar sudah memberikan kami wejangan-wejangan yang ya begitulah. Bagaimana Nona Sheila dan Nona Anjani? Cukup Tercerahkan ya? tercerahkan sekali. pencerahan, Sebelumnya aku tidak tahu informasi-informasi ini gitu. Tapi akhirnya tahu ya. Ini. Alhamdulillah. Wow. Semoga berguna untuk kehidupan Nona Sheila dan juga Nona Anjani tentang personal branding ini. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada kisah inspiratif, makanya tetap saja di sini di WT Waktu Indonesia. Tadi pagi saya dengar di radio, sayur kangkung 1 ikat 5.000. Ini Mace langsung dia marah sekali, dia bilang, kalau begitu kau pergi beli di radio saja. Sekian saya, terima kasih. Hai!